滋长毁灭的天下之心。代价。黄金龙化。 Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Nea Film. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga masih pada sehat dan senantiasa diberikan perlindungan ya. Dan pada video kali ini, Mimin hadir kembali untuk meneruskan alur cerita dari sang penerus Tangshan, yaitu Yoho dan Wang Dong'er dalam Solen 2 episode terbaru, yaitu Solen 2 episode 87. Yang mana pada Solen 2 episode 87 ini menceritakan Bebe yang sedikit galau karena sekte Tang harus melawan sekte Roh Suci, yang mana di situ ada Tangnya pujaan hatinya. Namun sebelum itu akan terjadi pertarungan antara dua naga kuat dari Akademi Shrek dan sekte Naga Langit. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya, jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka, dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di sini anggota sekte Tang berkumpul dan cemas karena pada pertarungan selanjutnya mereka akan menghadapi para master roh jahat yang dipimpin oleh Tang Ya. Tak lama setelah itu pun ada dua orang yang masuk ke tempat mereka, yang mana ternyata itu adalah Weina dan Musui. Dan di sini Weina sangat berterima kasih kepada Yuhao karena dia sudah berbelas kasihan kepada Long Aotian di pertandingan sebelumnya. Yuhao pun berkata jika sekte Tang dan kekaisaran Tianhun mempunyai hubungan yang mendalam, yang mana menganggap perdamaian adalah hal yang paling penting. Terlebih lagi bagi Dong'er, jika bertarung dalam pertandingan, tak mungkin mereka akan membunuh orang. Dan mereka berdua hanya menakuti Long Aotian, karena Long Aotian sendirilah yang memulai dengan niat membunuh setelah menang melawan Yuhao. Mendengar itu pun, Weina sangat mengerti perasaan Dong'er jika terjadi apa-apa kepada Yuhao. Dan hal itu juga terjadi pada Weina, karena Long Aotian adalah tunangannya. Mendengar itu pun, Xiao Xiao dan Saito merasa jika mereka ini adalah pasangan yang sangat serasi. Aotian是我未婚夫，我完全理解你的心情。 Namun di sini Guru Zhou dan Putri Jiu Jiu datang, yang mana menurut Guru Zhou, para monster kecil dari sekte Tang inilah yang adalah pasangan serasi. Di sini pun terlihat Putri Jiu Jiu langsung mengeluarkan formasi pelindung pemandu roh isolasi suara karena mereka akan membahas sesuatu. Dan Putri Jiu Jiu pun memberitahu jika apa yang akan mereka bahas adalah tentang konspirasi Su Tianran. Putri Jiu Jiu pun mengaku jika hingga kompetisi putaran round robin, dirinya sudah mengutus 3 gelombang mata-mata kembali ke negara untuk mengirim berita, namun semuanya tak ada respon. Bahkan dirinya juga sudah mengirim Doulo Nebula level 93 ke Kekaisaran Xingluo, akan tetapi pada akhirnya dirinya juga kehilangan jejaknya. Mendengar itu pun semua orang terkejut karena situasi ini lebih buruk dari yang mereka perkirakan. Di sini Weina memberitahu jika titel Doulo dari sekte tubuh sedang menindaklanjuti ini semua dengan pengintaian, yang mana ternyata di sekeliling kota Minglu telah dipasangi jaring bumi Tianluo. Yang mana hal itu membuat mereka seperti kura-kura dalam tempurung karena dikurung ketat oleh konspirasi gelap Su Tianran. Mendengar itu Yoho sadar jika Su Tianran sepertinya ingin menghadapi semua tim elit yang mengikuti kompetisi kali ini. Yang mana tampaknya Su Tianran sudah mempersiapkan semuanya untuk memulai perang. Guru Zhou juga memberitahu jika Tuan Xuanzi secara pribadi memeriksa ke pegunungan, yang mana beliau menemukan jika mereka tidak mengepung kota Mingdu dari semua sisi, namun hanyalah mengelilingi 3 sisi dan meninggalkan 1 jalur kosong keluar ke sisi barat. Mendengar itu Putri Jiu Jiu meminta agar mereka fokus menerobos jalur ini saja. Dan dia bertanya kepada Guru Zhou ada berapa banyak kekuatan dari Akademi Shrek yang akan datang. Di sini Guru Zhou pun memberitahu jika yang akan datang adalah Tuan Xuanzi, Guru Xianling dan 4 tetua pavilion Dewa Laut, yang mana total ada 6 orang dengan titel Doulo. Mendengar itu, Nanan tak menyangka jika Akademi benar-benar memperhatikan keselamatan mereka. Di sini pun Putri Jiu Jiu memberitahu jika dijumlahkan, maka sudah ada lebih dari 12 orang dengan titel Doulo, yang mana itu bisa memberi harapan mereka untuk menghadapi Su Tianran. Namun Yoho menyadari jika inilah yang diharapkan Su Tianran. Mendengar itu pun Bebe bertanya apakah yang dimaksud Yoho adalah Su Tianran mengharapkan 12 orang master senior kuat agar mereka mengambil resiko menerobos jalur itu. Dan mendengar itu pun Caito langsung menyadari jika berarti jalur itu adalah jalan menuju kematian. Mendengar itu Putri Jiu Jiu terkejut karena hampir saja mereka jatuh ke perangkap Su Tianran ini. Di sini pun Weina berkata bahwa dirinya mempunyai cara,
yang mana mereka harus berpura-pura menyerang Aula Mingde, tapi kenyataannya untuk membunuh Su Tianran. Karena begitu Su Tianran mati, maka perebutan penerus tahta akan pecah. Yang mana dengan begitu, mungkin mereka bisa mencegah terjadinya peperangan. Mendengar itu Putri Jiuju setuju dan bertanya bagaimana pendapat Guru Zhou. Akan tetapi Yoho merasa jika kedua putri ini sepertinya sudah merencanakan ini dari awal. Yang mana mereka ingin menarik Shrek untuk bersama-sama ikut dalam rencana mereka. Namun Yoho juga bingung karena kenyataannya musuh besar sudah di depan mata. Yang mana Yoho juga tak ingin sampai terjadi konflik internal dengan sekutu. Di sini pun Guru Zhou berkata bahwa beliau tak bisa mewakili akademi dalam mengambil keputusan. Dan di sini pun Sekte Tang merasa jika operasi kali ini sangatlah sulit. Karena Su Tianran sebagai Bupati Kekaisaran Ryu mempunyai dua sekutu, yaitu Aula Mingde dan Sekte Roh Suci. Dan di sini pun Yoho berkata jika Sekte Tang akan membahas hal ini dengan tetua Pavilion Dewa Laut dulu, baru bisa memberikan jawaban kepada dua putri itu. Dan Beibe mengatakan jika lebih baik mereka memutuskan ini setelah semifinal saja. Mendengar hal tersebut pun, terlihat dua putri tersebut pergi meninggalkan ruangan pertemuan ini. Di sini Guru Zhou sadar jika kedua putri ini hanya ingin melindungi kepentingan kedua negara mereka saja. Yang mana jika bisa menukar nyawa dengan nyawa, maka para putri ini tak ragu menukar nyawa mereka sendiri dengan Su Tianran. Di sini tiba-tiba Putri Jiuju masuk lagi dan bertanya apakah mantan Kapten Akademi Shrek adalah Ma Xiaotao. Mendengar itu pun, terlihat semua orang penasaran apakah ada kabar dari Ma Xiaotao ini. Di sini Putri Jiuju memberitahu jika mata-matanya barusan melapor bahwa dia mencurigai Master Roh Ma Xiaotao berjaga di Istana Kaisar. Yang mana para orang berpakaian hitam dari Sekte Roh Suci memanggilnya dengan sebutan gadis suci Fonik Api. Mendengar itu pun Yoho teringat saat pertarungan Ma Xiaotao melawan Akademi Ryu di kompetisi sebelumnya. Yang mana sekarang dugaan Yoho benar bahwa orang-orang itu berasal dari Sekte Roh Suci. Di sini Putri Jiuju pun meminta agar mereka berhati-hati dalam semifinal besok. Guru Zhou pun seketika sadar jika informasi mengenai Ma Xiaotao ini mereka jadikan kunci agar Shrek mau bergabung dengan operasi mereka. Caito juga memberitahu jika kaisar dari Kekaisaran Ryu saat ini juga berkuasa melalui kudeta militer. Yang mana setelah berkuasa malah menjadikan fondasinya tak stabil. Karena berbagai kekuatan saling berebut untuk mendapatkan kekuasaan. Sementara Su Tianran di antara para putra kaisar sudah lama lebih menonjol dengan tangan besinya. Yang mana hal itu membuat Su Tianran mendapatkan posisi sebagai putra mahkota. Dan sekarang seluruh kekuatan di Kekaisaran Ryu sudah disatukan kembali oleh Su Tianran. Yang mana meski sekarang posisinya hanya sebagai bupati Kekaisaran, namun kenyataannya Su Tianran malah sudah menjadi pengendali kerajaan besar ini. Di sini pun Guru Zhou sadar jika mereka membiarkan Su Tianran memerintah Kekaisaran Ryu, maka perang pasti akan segera terjadi. Dan asalkan Su Tianran mati, maka pasti akan terjadi kekacauan di dalam Kekaisaran Ryu ini. Yang mana hal itu juga bisa menunda perang untuk sementara waktu dan bisa membuat negara-negara lain mempersiapkan diri secara menyeluruh. Yoho pun merasakan jika Su Tianran ini sangat memiliki aura seorang penguasa yang kejam. Dan meski Su Tianran terlihat seperti seorang yang nampak muram, namun dia juga berhasil menarik hati ketua Aula Mingde, yaitu Zheng Hongzhen. Bahkan mungkin Sekte Roh Suci juga sudah tertarik dengan Su Tianran ini. Yang mana karena itu pasti akan sulit untuk diam-diam membunuh Su Tianran ini. Di sini Bebe sadar jika Putri Jiuju dan Weina tak punya pilihan lain selain melakukan operasi kali ini. Karena ini menyangkut keselamatan kedua negara. Mendengar itu Dong-er bertanya apakah mereka harus bergabung dalam operasi kali ini. Dan di sini Guru Zhou mengatakan jika beliau akan melaporkan kepada akademi untuk menemukan cara membawa Ma Xiaotao kembali, begitu juga dengan Tangya. Namun Guru Zhou memperingatkan agar mereka menghindari kemarahan emosional pada pertandingan besok, terutama Bebe yang jelas akan bertemu dengan Tangya. Saat malam pun, di sini Susansi meminta agar dirinya saja yang memimpin serangan terhadap Sekte Roh Suci. Karena menurutnya dirinya lebih berpengalaman daripada Bebe. Akan tetapi mereka dikejutkan dengan Wang Qiu'er yang datang menghampiri mereka. Dan Qiu'er mengatakan jika performa Sekte Tang hari ini dalam pertandingan melawan Sekte Tubuh sangat bagus. Dan Qiu'er juga memberikan semangat untuk Sekte Tang melawan Sekte Roh Suci. Karena Wang Qiu'er ini menantikan Sekte Tang di babak final. Yang mana hal itu pun tentu saja membuat mereka terkejut karena ini pertama kalinya mereka mendengar Wang Qiu'er memuji orang lain. Hari berganti dan reporter TV Ryu melaporkan bahwa setelah sebulan kompetisi yang ketat ini, pada akhirnya sekarang sudah tiba di babak semifinal. Bahkan di sini pun wasit meminta kepada 4 tim yang masuk semifinal untuk memasuki arena pertandingan. Dan triad pertama yang maju adalah Akademi Shrek.
Di sini terlihat jika Wang Jiuer yang sangat digemari oleh penonton karena hampir semua prestasi tim Shrek dihasilkan oleh Jiuer sendiri dalam turnamen kali ini. Ditambah lagi dengan tim Shrek yang diunggulkan menjadi pemenang, otomatis membuat popularitas Jiuer semakin tinggi. Namun menurut Guru Zhou, sayangnya selain Wang Jiuer, anggota tim lainnya masih tertinggal jauh dibandingkan dengan Sekte Tang, yang mana tak akan mudah bagi tim Shrek untuk mempertahankan gelar juara ini. Kemudian sekte kedua yang masuk pun adalah sekte Tianlong. Di sini pun sekte Dilong sedikit tak terima karena seharusnya sekte Dilong dan sekte Tianlong itu setara. Namun sekarang sekte Dilong tersingkir dari awal, sedangkan sekte Tianlong malah bisa mencapai semifinal. Kemudian terlihat sekte ketiga yang muncul adalah sekte Tang, yang mana terlihat sambutan meriah dari penonton saat Yoho CS ini keluar. Di sini pun Yoho merasa jika mereka bisa mendapatkan rasa hormat dari penonton adalah karena mereka mengandalkan kekuatan dalam turnamen. Kemudian sekte terakhir yang keluar adalah sekte Roh Suci, yang mana semua orang tahu jika sekte Roh Suci adalah kumpulan para master roh jahat, karena bahkan mereka berani melakukan kejahatan secara langsung di atas arena pertandingan saat dalam pertarungan sebelumnya. Di sini semua orang pun sadar jika sekte Roh Suci dan sekte Tang berada di level yang sama, yang mana jika sekte Tang tak bisa menghentikan sekte Roh Suci ini, maka sudah dipastikan sekte Roh Suci lah yang akan menjadi juara. Terlihat tim Akademi Mingdu langsung mendukung sekte Tang karena Putri Sutianchen tak ingin master roh jahat seperti mereka memenangkan pertandingan. Melihat itu pun Xiao heran karena sekte Roh Suci jelas-jelas adalah satu-satunya tim dari Kekaisaran Ryu yang berhasil masuk ke babak semifinal. Namun kenapa popularitasnya begitu buruk? Di sini Yoho pun berkata jika itu disebabkan karena mereka adalah master roh jahat, yang mana tak peduli rakyat Kekaisaran Ryu memiliki permusuhan terhadap ketiga kekaisaran besar benua Duoluo, namun tak akan ada orang normal yang bisa menerima master roh jahat dan menggunakan cara jahat untuk meningkatkan kekuatannya. Karena bahkan menurut Yoho, pejabat Kekaisaran Ryu pun mungkin memiliki sikap yang sama terhadap sekte Roh Suci seperti para rakyatnya ini. Karena jika sampai master roh jahat ini menjadi juara dalam turnamen ini, maka Kekaisaran Ryu akan menjadi bahan lelucon semua kekaisaran. Dan ini akan menjadi noda besar bagi sejarah kompetisi elit master roh benua. Di sini pun Susanji meminta Bebe tak linglung setelah Bebe melihat Tangnya yang berada di dalam barisan sekte Roh Suci. Karena hari ini tak hanya menang atau kalah yang akan mereka hadapi, melainkan hidup atau mati. Di sini Xiao juga meminta agar Bebe tak lupa pesan dari Guru Zhou tadi malam. Sementara Saito malah penasaran bagaimana tim Shrek dan sekte Tianlong ini akan bertarung. Di sini Sutianran pun bertanya kepada Juzi siapa yang akan menang dalam pertandingan Shrek melawan sekte Tianlong ini. Juzi pun hanya menjawab jika kemenangan pertandingan ini berhubungan langsung dengan kapten kedua tim, karena mereka berdua sama-sama master roh dengan roh pelindung naga. Mendengar itu pun Sutianran bertanya lagi bagaimana roh pelindung naga mereka berdua dibanding dengan milik Sutianran ini. Dan Juzi pun hanya bisa berkata jika naga langit ungu penghancur milik Sutianran adalah naga ilahi penghancur dunia yang lahir di tengah sinar matahari, yang mana itu adalah penguasa tertinggi untuk menghancurkan dunia. Mendengar itu pun Sutianran kembali berkata, meski pertandingan di bawah sengit, namun itu hanyalah permainan bagi orang yang memiliki posisi tinggi. Dan meski orang-orang di bawah itu kuat, namun mereka tak lebih hanyalah semut yang akan Juzi kendarai, karena Juzi sekarang sudah menjadi istri Sutianran. Setelah itu pun, tidak semua orang sudah menantikan pertarungan kedua master roh naga ini, yang mana pada pertandingan babak pertama individu ini langsung mempertemukan kapten antar tim, yaitu Yu Tianlong melawan Wang Jiuer. Di sini pun terlihat jika sorakan penonton ini lebih banyak yang mendukung Wang Jiuer, yang mana jelas saja itu menjadikan tekanan tersendiri bagi Yu Tianlong. Melihat itu pun, Yu Tianlong langsung mengajak taruhan Wang Jiuer, yaitu jika di babak eliminasi individu ini mereka berdua akan bertarung untuk menentukan siapa yang kalah dan menang, dan yang kalah harus bergabung dengan sekte atau akademi yang menang. Melihat itu pun, Susanji merasa bahwa cara ini cukup masuk akal karena kapten kedua tim sama-sama menonjol. Dan terlihat di sini pun, sekte Dilong terus mendukung Wang Jiuer ini. Dengan cepat pun, mereka berdua ini langsung mengeluarkan roh pelindung mereka masing-masing. Dan tak lama setelah itu pun, pertarungan jarak dekat mereka berdua langsung terjadi. Di sini terlihat jika Wang Jiuer lebih mendominasi dalam pertarungan terlebih dulu. Dan naga Yu Tianlong langsung menyerang naga emas Jiuer, melihat naga emas itu akan melahap Yu Tianlong. Terlihat para penonton sangat bersemangat melihat pertarungan naga ganda ini, karena tak hanya master roh saja yang bertarung, bahkan roh pelindung mereka juga saling bertarung satu sama lain, yang mana terlihat jika Wang Jiuer lebih mendominasi lagi. Akan tetapi Yu Tianlong langsung mengeluarkan teknik roh kelimanya yang bernama Guntur Neraka untuk menyerang.
Yang mana hal itu membuat suasana sedikit berubah karena Wang Ciur mulai terjebak. Akan tetapi Wang Ciur tak diam begitu saja karena dia langsung mengeluarkan teknik naga haus darah dan ledakan naga emas. Yang mana hal itu pun membuat Wang Ciur bisa lepas dari teknik Yu Tianlong ini. Di sini pun Wang Ciur langsung menggunakan raungan naga emas melihat Yu Tianlong yang mengeluarkan nafas naga tiran petir biru. Yang mana karena hal itu muncul fluktuasi kekuatan besar karena serangan kuat kedua naga ini. Melihat itu Susansi bertanya kepada Bebe, apakah semua roh pelindung naga semuanya luar biasa seperti ini? Tak berhenti begitu saja karena kedua master roh ini kembali melakukan pertarungan jarak dekat lagi. Yang mana hal itu membuat Yu Tianlong seperti gelap mata. Terlihat Wang Ciur langsung menggunakan tarian merak untuk menahan pukulan Yu Tianlong ini. Yang mana kali ini Wang Ciur kembali mendominasi pertarungan lagi. Bahkan tak hanya itu saja, karena Wang Ciur terus menekan Yu Tianlong yang matanya sudah mulai memerah itu. Di sini pun kemudian wasit bertanya, apakah Yu Tianlong ingin mengaku kalah? Akan tetapi Yu Tianlong ini langsung menggunakan cagar naga guntur untuk membalikkan keadaan. Di sini terlihat Yu Tianlong masih berusaha menyerang meskipun dirinya sudah terluka parah. Yang mana pertarungan kedua master roh naga ini berjalan begitu cepat. Namun Wang Ciur pun berhasil memukul dan mematahkan tangan Yu Tianlong. Di sini meski tulangnya sudah retak, Yu Tianlong pun memaksakan menggunakan teknik kepala naga guntur. Akan tetapi Ciur yang masih dalam kondisi baik pun dengan cepat menahan itu dan mulai mengunci tubuh Yu Tianlong ini. Dan pada Solen 2 episode 88, tiba saatnya Sekte Tang bertarung menghadapi Sekte Roh Suci setelah pertarungan Ciur dan Yu Tianlong tadi. Yang menatangnya juga akan turun dengan aura roh pelindung rumput biru peraknya. Dan itulah guys alur cerita Solen 2 episode 87 ini. Kalau lihat pertarungan naga pasti selalu seru ya. Apalagi tuh kalau Wang Ciur yang bertarung kayak tadi. Dan seperti apa pertarungan Sekte Tang melawan Sekte Roh Suci, kita tunggu saja dalam Solen 2 episode 88. Akhir kata, selamat malam mingguan dan jaga keselamatan kalian. Dan see you next episode.